Begini caraku menikmati alam bebas. Bentuknya seperti punyanya laki-laki, dan ada batu yang menyerupai kepunyaan perempuan juga. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan RC Channel. Aku sekarang sedang ada di Sentral teman-teman, lagi nunggu Rianti sama Neng. Nanti kita akan nyebrang pulau ke Lama Island, menemui Rina, kemudian kita akan naik bareng ke puncak atau ke gunung. Hari ini kita hiking guys, dan hari ini tuh bertepatan dengan Imlek ya. Buat yang merayakan Hari Raya Imlek, Kung Si Pacai, Sampai Kinhong, Sandin Pailok. Semoga tahun ini penuh keberkahan, penuh kebaikan, segala yang diharapkan dan diimpikan, dicita-citakan semuanya tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk ke Lama Island dari MTR Central exit A ke sini kita akan menuju ke pelabuhan. Ya. Lamun anak-anak kaya bang lu ya bener-bener ya kudu temen ya. Tapi ciri khas Imlek guys, pohon duit. Maaf ya butek. Tuh tempatnya barang-barang branded. Sokuwan, jangan salah ya guys. Yang sebelah sana tuh Yung Swewan. Aku pertama kali tuh nyasar sini. Yung Sukwewan. Iya. Maaf ya teman-teman, di sini kameranya goyang-goyang karena perahunya itu udah nungguin kita gitu. Kita itu penumpang terakhir gitu. Jadi kita buru-buru lari-lari. Ini aku sempetin ngambil video supaya ada momennya pas masuk kapal ya. Dan dari Sentral itu untuk nyebrang ke Lama Island ongkosnya itu 38,7 ya. Karena aku lihat di grup itu $27, berarti sekarang udah naik teman-teman. Ya naik sedikit ya. Dan di sini banyak sekali yang bawa anjing teman-teman. Jadi kapalnya tuh sampai bau banget gitu ya. Kami tuh sempat sampai pindah duduk karena bau banget, bau anjing yang nggak enak banget. Nah di sini sepanjang perjalanan kita disuguhi pemandangan laut yang indah ya teman-teman. Di Indonesia sendiri aku kayaknya belum pernah deh naik kapal. Sekali doang waktu nyebrang dari Batam ke Singapura ya. Di Hong Kong aku sering sekali nyebrang pakai kapal ya teman-teman. Sudah sampai di Lama Island guys. Kita mau cari Rina. Rinanya tuh nggak punya kuota. Jadi kalau Rinanya belum ada berarti belum nyampe. Tuh. Apa? Ya jare kita sun baka kita takaulu ngenteni Ira, sun baka Ira takaulu yang ngenteni kita konon. Ya ninggene. Ya aku ikin jaga terin aja. Iya, sing jare kita kampung kukin ya. Oh, berarti harinya Hongkong kok makannya ya. Nyebrang iya yan, suwidak yan. Engko sebaik ku yan. Rinanya sudah datang dan kita mulai pendakian ini teman-teman. Kita ke arah kanan ya kalau dari pelabuhan itu. Sempat ada drama karena kan Rina nanya, "Kakak dari Sentral jam berapa?" Jam 10 aku bilang gitu. Nyampe sini jam 11. Ya udah katanya aku naik kapal yang 10.40. Iya kata aku. Ternyata dari tempatnya Rina, Yung Swewan ke Sokuwan itu yang kalau lihat di peta bersampingan, ternyata tuh nggak bisa langsung ke sini. Nyebrangnya tuh harus dari tempatnya Rina ke Aberdeen, dari Aberdeen baru ke sini. Jadi dia tuh 2 kali jalan. Nah dari tempatnya Rina ke Aberdeen itu nyampe sana udah siang. Kapal yang paginya tuh udah nggak ada. Jadi dia di sana nunggu duduk dulu selama 1 jam atau lebih gitu ya. Jadi Rinanya tuh kita nungguin dari jam 11. Rinanya nyampenya tuh jam 1 lebih teman-teman. Kita nunggu 2 jam lebih terus kita makan-makan dulu. Baru kemudian ya kita naik sekarang hampir jam 2 ya. Jam 2 lebih 10 menitan kita baru jalan.
Dan di video ini maaf ya teman-teman gak ada suaranya. Karena apa? Aku dari rumah tuh pakai jaket. Nah ketika agak siangan jaketnya itu aku lepas gitu. Aku lupa receiver mic bluetoothnya itu ada di jaket yang aku simpen di dalam tas. Ya Allah, jadi semua video nggak ada suaranya, ini parah banget. Ini Rina yang pegang kamera. Dia nanya ke aku capek nggak katanya. Aku bilang capek tapi happy. Nah dari sini sudah bisa menikmati keindahannya ya teman-teman. Ini belum nyampe puncak, belum separohnya juga. Anginnya semilir gede banget teman-teman. Dari sini kondisi kaki masih oke kita tuh. Kita di sini beberapa kali istirahat, terus ngambil foto, ngambil video ya. Ini kita sudah sampai di summitnya ya teman-teman. Jadi summit itu puncak ketinggiannya. Namun kita akan melanjutkan perjalanan karena tujuan awal kita mau ke Batu Penis. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini, siapkan tenaga ya teman-teman, karena medannya itu cukup ekstrim dan route-nya itu cukup panjang ya teman-teman. Namun kalau soal pemandangan, aku pastikan di sini nggak bakalan menyesal karena memang indah banget teman-teman. Ini kita baru separuh perjalanan ya. Untuk nyampe ke Batu Penisnya tuh kita masih butuh perjalanan dari sini tuh 1 jaman lagi ya teman-teman. Itu kalau kita nggak kebanyakan istirahat atau ngambil foto video gitu. Paling kesel itu kalau kita udah bikin video terus suaranya nggak ada ya teman-teman. Aduh, kalau nggak pakai mic ya nanti suara kita tuh nggak jelas gitu ya. Campur sama angin, campur sama suara orang-orang. Tapi kalau pakai mic kadang-kadang tuh trouble kayak gini teman-teman. Jadi receivernya tuh ada di jaket aku yang aku simpen di tas gitu. Karena tadi pagi keluar dari rumah kan dingin. Agak siangan tuh panas, aku lepas jaketnya. Lupa itunya. Ya, ada-ada aja ya. Di sini kami sedang sibuk masing-masing. Eneng sedang sibuk bikin video TikTok. Rina sama Yanti sedang sibuk selfie masing-masing. Begini cara saya menikmati alam bebas. Beneran indah banget di sini tuh teman-teman. Kami lanjutkan perjalanan. Medannya mulai ekstrim ya teman-teman. Di sini tuh licin, banyak sekali lubangan-lubangan dalam. Kemudian naik turun gitu ya teman-teman. Aku pun nggak banyak ngambil video karena kondisi udah makin capek ya. Dan Batu Penis yang kita tuju tuh kayaknya masih jauh banget gitu loh teman-teman. Aku beberapa kali ketemu orang nanya, ada yang bilang jalurnya bukan ke sini, ada yang bilang lanjut aja ada di atas. Jadi simpang siur gitu. Namun di sini masih semangat kita itu ya untuk sampai ke Batu Penis. Nah, dari sini pemandangannya makin indah teman-teman. Makin ke atas tuh makin indah ya. Dan aku nggak percaya gitu kita masih kuat mendaki sejauh ini gitu ya. Jadi dari tempat yang tadi kita mendaki tuh masih ada 1 jaman lebih ya teman-teman. Disambi istirahat, disambi foto-foto, ngambil video tuh ya mungkin 1,5 jam lagi ya. Ini pendakian pertama kali bagi Rianti ya teman-teman. Dia yang dari tadi minta turun terus. Nah Rina juga sebenarnya dia tuh nggak begitu suka mendaki. Cuman ini tuh kan tempatnya dia gitu. Jadi dia yang ngajak aku ke sini. Jadi dia mungkin mau minta turun lagi ya. Sungkan gitu. Nah kalau Eneng masih semangat di sini. Dan aku pun walaupun kondisi kaki udah sergot-sergot gitu ya. Udah senut-senut. Tapi aku masih semangat untuk menemukan Batu Penis itu teman-teman. Dari sini Batu Penisnya udah kelihatan teman-teman. Kalau dari kejauhan memang bentuknya itu seperti pisangnya laki-laki ya teman-teman. Aku nggak tahu ini buatan alam ataukah buatan manusia untuk menarik pengunjung supaya datang, aku juga nggak tahu. Namun kalau di Hong Kong itu sebenarnya nggak aneh ya melihat batu-batu unik seperti ini. Nah di bawahnya Batu Penis ini ada batu yang bentuknya tuh mirip seperti punyanya perempuan ya teman-teman. Semakin ke atas jalanannya semakin ekstrim begini teman-teman. Jadi naik turun kemudian banyak lubang-lubang gitu loh teman-teman.
Demi sebuah batu ini ya. Dan kaki aku sempat kram dipijitin sama Rina, nangis sendirian di atas gunung. Dulu juga pernah aku tuh ke batu badak, batu babi, batu yang kayak orang sujud gitu. Ya gitu, medannya seperti ini, ekstrim banget, licin, harus super ekstra hati-hati, tapi nggak pernah kapok aku tuh. Ya Allah, nyari apa? Di rumah udah enak, duduk-duduk selonjoran, nggak ada majikan, malah naik-naik gunung. Nah, seperti ini teman-teman. Puncaknya itu kita harus pakai tambang rambatan untuk sampai ke tempatnya itu ya teman-teman. Dan dipastikan harus pakai celana panjang karena kita melewati hutan gitu ya. Kanan kirinya tuh semak-semak. Nah ini dia batu tujuan kita. Karena kakiku baru kram, aku pun gak sempet selfie-selfie ataupun sampai ke puncaknya karena kakiku udah gak tahan banget. Udah gak bisa dikompromi lagi gitu teman-teman. Ini kita perjalanan pulang naik perahu lagi ya teman-teman. Aku dari Sokuwan itu menuju Aberdeen. Nah dari Aberdeen naik bis menuju Jordan langsung. Untuk Neng sama aku dan Rianti turun di Mongkok. Untuk melanjutkan perjalanan ke Twin Moon. Karena Rianti kerjanya di Twin Moon. Ini obrolan kita asik banget. Tapi sayangnya gak ada suaranya lagi-lagi ya teman. Ya Allah seharian ini. Parah-parah. Aku tuh lagi ngobrolin yang dibahas sama Miss Yuni itu loh teman-teman. Jadi ada TKW Indonesia, pacaran sama TKL Korea. TKL-nya itu masih jaka, umur 26, dianya janda umur 30 gitu loh. Nah kemudian selama 5 kali ditemuin sama pacarnya dari Korea itu ke Hong Kong. Ya otomatis juga ditidurin lah selama 5 kali itu. Dan si cowoknya ini udah percaya banget keuangannya dikasihkan ke ceweknya. Dengan tujuan suatu saat mereka akan hidup bersama atau menikah gitu ya. Nah si perempuannya ini kemudian pulang ke Indonesia. Uangnya itu dibelikan mobil HR-V keluaran model terbaru gitu ya. Seharga 430 juta. Sedangkan uang dari laki-lakinya kan kalau di total tuh 450 juta gitu ya. Nah kemudian si perempuannya ini ceritanya tuh main sama 2 temen cowoknya gitu, entah main kemana. Nah si laki-lakinya ini cemburu, kemudian uang yang udah dikasihkan tuh diminta lagi, alias minta putus gitu. Si perempuannya ini sampai mohon-mohon minta maaf, segala cara udah dilakukan. Si laki-lakinya nggak mau damai lagi, nggak ada kompromi lagi gitu. Si perempuannya ngakunya nggak selingkuh, cuma main aja gitu. Cuman si laki-lakinya ngerasa udah kecewa banget, udah nggak mau lagi, udah nggak ngerespon melalui chat ataupun telepon, itu udah nggak ada pembahasan lagi. Intinya uangnya minta dikembalikan atau mobilnya diminta gitu. Si laki-lakinya sampai nyewa pengacara. Nah si perempuannya ini katanya pengen bunuh diri lah apalah, pengen balikan lagi sama si cowoknya. Katanya nggak mungkin menemukan cowok yang kayak gitu. Tapi ya ibaratnya gelas sudah pecah gitu ya, kepercayaan sudah dirusak, udah nggak mungkin menyatu lagi. Tapi ya segitu juga nggak tahu ya. Ya intinya aku tanya sama Rianti sama Neng, ini yang salah siapa gitu. Karena si perempuannya juga kan udah ditidurin, ibaratnya kamu lo udah nidurin aku, masa gratisan aja, masa uang udah dikasihin mau diminta lagi gitu. Tapi ya kan kalau misalnya posisinya aku juga punya adik laki-laki atau punya anak laki-laki, digituin sama perempuan ya jelas nggak terima ya. Seenggaknya berapa sih bayarannya seorang lonte, kasarnya kan gitu, nggak nyampe 450 juta juga kan untuk 5 kali pertemuan gitu. Itu kan menunjukkan si laki-laki udah serius banget. Kenapa kamunya yang main-main? Kalau mau main sama teman laki-laki kan bisa izin dulu gitu, kalau emang teman biasa gitu ya. Jadi ya intinya di situ kan Miss Yuni juga menyarankan ya udah Ndo balikin aja mobilnya, kemudian kamunya lanjut kerja lagi kayak gitu. Nah si perempuannya katanya nggak apa-apa mobilnya dibalikin lagi, tapi kita balikan berhubungan seperti dulu lagi gitu. Lah masalahnya kan hati orang beda-beda. Mungkin menurut kita simpelnya segitu aja kok marah banget sih, kan aku nggak selingkuh. Lah ya kan siapa yang tahu kamu selingkuh atau enggak gitu. 450 juta dari pacarmu yang bekerja di Korea, posisi kamu kerja di Hong Kong, diparani ping 5, ditompaki ping 5, dibayari sama noke. Lah awakmu iki yo gatel lho, Nduk. HRV sing terbaru 432. Hitungan dhewe. Lah awakmu yo nompaki aku nompaki awakmu. Yo aku salah apa gak iso dibaleni neh supaya apike gitu loh. PPKB-nya aja belum keluar, Miss. Kowe iki penipu pengkhianat. Acur, Miss, emang acur. Aku rasanya kok arep bunuh diri. Umurku 30 ya, Miss. Umur pacarku 26 loh, Miss. Kenapa kamu harus berkhianat? Gue, Miss, selalu
Karena aku nggak selingkuh, aku metu karo wong. Selingkuh itu bukan di atas randang hahayi ho, bukan dekentu dan de iclik. Wis karo keluargaku, karo tanggoku. Aku keton bisa aku harap mati amis, bisa serawat aku. Aku 4 hari 4 malam ndak tidur sama sekali dan ndak makan sama sekali.